Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat semua. Pada video kali ini saya akan membuat tentang tutorial menggunakan Microsoft Word dari awal sampai akhir. Ya, oke, mari kita mulai. Kalian bisa buka di apa namanya Microsoft Word-nya. Saya menggunakan Microsoft Word 2016. Ya, tampilan seperti ini. Ya, kamu bisa buka di sini nih. Kamu bisa buka di sini ada Word-nya atau dari sini juga boleh, terserah dari kamu ya. Oke, sebelum dimulai saya akan memperkenalkan dulu kira-kira apa aja yang ada di Microsoft Word ini. Saya menggunakan Microsoft Word 2016. Nah, kalau ada ini nih tanda apa namanya ini ada tanda save ya, tanda disket ini tanda save. Ini namanya Quick Access Toolbar. Kalau kita klik di sini maka ada nah, kita di sini maka ada Quick Access Toolbar di sini namanya. Ya, ini Quick Access Toolbar. Kemudian kalau yang ada dokumen, ini dokumen Word, ini namanya Title Bar, ya, Title Bar. Kemudian ada lagi namanya di sini, ini ada min. Kalau kita ini min, ini minimize, ini keluar. Ini namanya kontrol jendela, Windows Management di sini. Ini keluar, jadi kecil atau besar, ini minimize. Kalau klik di sini maka timbul di sini, ya, ini minimize. Kemudian ada apa lagi? Ada file, ya kan? Ada file. Nah, kita balik lagi ada file, balik lagi di sini ada file, ada home. Home isinya seperti ini. Ada insert, ya, ada design, ada layout. Isinya beda-beda ya, ada reference sampai view. Nah, ini namanya kita namakan ribbon. Ya, ini kita namakan ribbon. Ada home, di sini ada ini namanya ribbon di sini. Ya, namanya apa? Ribbon ya. Nah, kemudian ada sync in, ada ini namanya akun share sini. Akun share. Ya, sini akun share. Berikutnya kalau kita di sini namanya tab management. Ini bisa ganti-ganti. Ini kan siku kiri ya, siku left tab. Kalau kita klik lagi bisa begini. Ada seperti ini namanya right tab. Kalau klik lagi ada lagi, klik dua kali seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini lagi. Ini beda-beda ya. Ya, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Nah, ini baik-baik seperti ini ya. Step. Nah, sedangkan ini yang putih adalah workspace tempat kita bekerja, pengetikan ada di sini. Ini putih semua buat kita pengetikan ada di sini, workspace namanya. Kemudian di sini juga ada namanya vertical ruler di sini. Ada vertical ruler, ya. Di sini ada horizontal ruler. Ini buat penggaris kalau kita mau ngetik, jadi kita tahu kira-kira sampai mana ini. Ini vertical horizontal ruler, ini ada vertical ruler. Kemudian lagi di bawah itu, nah ini ada namanya vertical bar namanya ini. Doset ini bisa kita ubah, namanya vertical bar di sini ya. Ini vertical bar ya. Kemudian vertical bar. Nah, kemudian di sini ada lagi di sini juga ada apa lagi vertical bar di sini. Kira-kira seperti ini. Ini ada juga di bawahnya ada page view. Nih, ada page view. Tampilannya bisa berubah-ubah. Kalau klik ini, kalau ini semakin kecil tampilannya, ini semakin besar. Nah, tergantung kita penggunanya pakai berapa persen, ya. Ini buat ngetik, ini buat dua, kira-kira gitu. Di sini ada status barnya nih. Ada Word 1, Word ini sebenarnya status bar, ya. Ini ada horizontal bar di bawah. Biasanya ada horizontal bar paling bawah ada horizontal bar. Di sini nih, bisa kita selesai. Oke, itu kira-kira pengenalan dari semua bagian dari Windows Word ya. Tapi kalau ini kamu belum muncul, gimana nih Pak? Kalau ururnya belum muncul, ini kan saya udah muncul nih. Kalau kita belum muncul, kita klik aja di sini ada layout kalau nggak salah di layout itu supaya bisa keluar masuk apa ininya nih rulernya. Kita mesti lihat dulu ada view, sorry ada view. Ini kan ada rulernya dicentang, jadi keluar. Kalau kamu belum keluar di sini dicentang dulu. Nah, kalau kita centang ini maka dia akan keluar. Tapi kalau kita centang rulernya ini, maka dia akan keluar ini penggarisnya rulernya.
Kalau kita klik brilliance ini, maka ini akan bergaris-garis. Ya, ini kita hapus lagi buat ngilangin. Paham ya? Ini bagian-bagian dari Microsoft Word 2016. Mungkin beda, mungkin sama dengan 2019, hanya beda tampilan saja. Oke? Untuk memulainya kita mengetik di Microsoft Word ini, kita harus mengatur yang namanya margin. Margin ada di mana margin? Margin ada di layout, ya. Kita klik margin, ada layoutnya margin. Margin, kita cari custom margin. Ini harus kita lakukan sebelum mengetik itu adalah menggunakan ini margin. Top atasnya berapa, kiri berapa, kanan berapa, bawah berapa. Ya, ini. Ini topnya kita usahakan biasanya 1,5, tergantung permintaan dari guru kamu ataupun dari mana aja terserah kamu. Atau kita sesuaikan kalau mau satu ini. Ini topnya di atas kita klik 1,5. Leftnya kita kasih 3 gitu kan ya. Kemudian ini button bawah kita kasih juga 3 gitu. Atau menyesuaikan right-nya kita kasih berapa 3 terserah kamu. Itu ya. Ini buat ngatur marginnya. Nah kalau potret ini hasil cetakan, kalau potret itu seperti ini hasilnya. Begini hasilnya tuh tidur ya, portret. Sorry, begini berdiri, portret seperti begini, portret berdiri ya, portret begini berdiri. Kalau yang landscape ini tidur begini ya, tidur begini kalau landscape. Ini landscape tidur, kalau portret ini berdiri ya, landscape tidur, landscape berdiri. Sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Apalagi dari margin, misalnya kita ke portrait, portrait. Apalagi kemudian kita bikin ada namanya paper. Paper ini kertas yang kita gunakan. Kalau A4 biasanya lebih kecil dari ini. Ini F4. Kalau kita kasih F4 kita di sini ambil di legal aja sini. Biasanya F4 nggak ada, tergantung dari Windows-nya. Kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau nggak ada kita pilih legal aja. Nah, legal. Nanti kita atur di marginnya di sini. Di bawahnya kita kasih ini buttonnya kita kasih 5 atau 4,5. Jadi bisa kita print. Karena paper legal itu lebih panjang daripada F4. Jadi kita akalin di bawahnya, di bawah marginnya itu di sini kita tambah jadi 5 atau 4,5. 4,5 lah atau bisa 5. Ya, ini kalau yang kertasnya F4 kita pilih yang margin ya, kita pilih margin ini, kertasnya kita pilih yang legal. Ya, oke, paham ya? Papernya kita pilih yang legal. Paham? Tapi kalau kita pilih A4, ini A4, nah marginnya kita rubah lagi standarnya di 3, kalau 5 ke ketinggian. Kita bikin jadi 3 di sini. Paham ya? Paham? Ini harus sentimeter. Ya, ini harus sentimeter. Gimana kalau nggak keluar sentimeter sininya, Pak? Kan ada gitu kan ya? Nah, terus kita klik OK di sini. Kita klik OK. Tadi kan kita keluar sentimeternya. Gimana kalau kita nggak keluar sentimeternya? Titik 2 inci. Kita harus merubah di sini. Ada di file, ya, file, ada option. Ini untuk yang nggak keluar ininya apa namanya sentimeternya ya. Kemudian ada advance, kamu cari klik advance, file, option, ya, file, option, klik advance, klik sini advance. Kita scroll ke bawah, terus kita scroll ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nah, di sini ada display. Nah, di sini ada show measure in unit of centimeter. Nah, tadi yang inci itu kamu rubah menjadi sentimeter. Nah, itu baru oke. Jangan lupa oke. Nah, kita lihat lagi marginnya, maka akan berubah menjadi sentimeter. Paham ya? Untuk merubah marginnya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan memulai mengetik. Nah, mengetik itu kita akan membuat misalnya daftar biodata aja. Biodata.
Kita ke home, biodata ini kita mau kasih ininya apa? Apa namanya? Jenis fontnya, Times New Roman atau apa, klik di sini ya, biodata. Kemudian size-nya berapa? Kita klik di sini size-nya. Berapa di sini? Biasanya kalau nulis itu 12 ya. Klik 12. Udah kan begini. Kemudian kita blok ke tengah, ditengahin. Nah, kalau mau digedein, di bold lagi kita klik bold ini. Ya. Kalau mau kasih garis bawah, kita klik yang U ini. Paham ya? Kalau mau kasih garis miring, kita klik yang ini. Ya. Nah, kita nggak usah pakai ini, kita klik seperti ini aja, biodata. Ya, paham ya? Kemudian kita enter. Ini kan di sini nih, masih di center. Kita tekan backspace aja di sini. Jadi biar ke kiri. Oke, biodata. Kemudian kita klik nama. Ini masih ada, ini kita klik lagi supaya nggak hidup. Ini klik lagi, ini klik lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, tidak hidup. Nama. Supaya ini sama, kita tekan tabulasi di keyboard tik. Kita tekan yang namanya TAB, tab, tab. Nah, sekali, dua kali, disesuaikan aja ya, 3 kali, titik 2, nama, ya kan? Kemudian enter lagi, kemudian apa lagi? Kelas, misalnya ya. Tekan tab lagi, sampai sama, kita enter lagi. Enter lagi, kelas, kemudian jurusan. Nah, tab lagi biar sama titiknya ini lurus ya, kita enter lagi. Kemudian apa lagi? Wali kelas. Wali kelas siap. Nah, ketik lagi, tab lagi. Nah, ini. Udah? Contohnya dan seterusnya ya. Jadi kamu bisa isi di sini nama misalnya Abdurrahman. Nah, kelasnya berapa di sini? Kelasnya kita klik di sini kelas 10 AKL atau kelas 10 berapa terserah kamu. Kelas 10 AKL. Kelas 10 jurusan di sini bisa juga terserah kamu akuntansi misalnya. Wali kelasnya siapa? Siti Badiah, wali kelasnya Badiah. Gitu kan? Nah, udah. Nah, kalau udah ini kita simpan dulu ya, kita simpan file, save as, browse. Kita mau nyimpan di mana? Di D atau di desktop. Di D aja ya, di D. Misalnya di D, kalau data di D, ya kan? Di D, kemudian di sini namanya biodata, ya. Biodata. Kemudian kita save, ya. Kita save sini, kita save. Kita save. Ada namanya sini biodata, berarti sudah ada biodata. Nah, kalau kita keluar, coba kita keluar ya, kita keluar, maka kita buka lagi, apa tadinya itu namanya lagi, kita buka lagi, tadinya apa namanya, filenya tadi kita buka lagi. Ya, kita buka lagi filenya tadi biodata di mana sini, share. Nah, simpul seperti ini. Ya, gitu kira-kira. Paham ya? Untuk menyimpan seperti itu. Demikian dari saya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bertemu di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.